Mari bersama-sama kita berdoa. Kasih paling agung, kasih yang tak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata, tetapi kami rasakan, kami hayati. Dan pagi ini ya Tuhan, kami merayakan kasih yang tak terucap. Kami menghayati kasih yang begitu agung, yaitu tatkala Tuhan rela mati bagi kami manusia berdosa. Pagi ini kami bersyukur di tengah-tengah hiruk pikuk dunia dengan segala kepalsuannya, dengan segala hal-hal yang sifatnya fana dan sementara. Kami disadarkan ada kesejatian cinta, ada kesejatian kasih yang kami miliki, yaitu Tuhan Yesus. Yang pagi ini kami bersama seluruh umat di muka bumi ini mengenang peristiwa wafatnya Tuhan di kayu salib, terhina, bahkan luka itu begitu dalam hati kami. Tetapi itulah kemenangan yang harus juga kami syukuri. Kemenangan atas egois, kemenangan atas memikirkan diri sendiri yang telah Tuhan Yesus teladankan di kayu salib. Dan kami hendak menghayati, ya Tuhan, peristiwa salib dari konteks kekinian dengan kehidupan kekinian, dari sudut pandang kekinian, sehingga kami dimampukan dalam segala zaman berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, biarlah dimampukan berkata-kata seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kami mengiring Tuhan, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada Jumat Agung ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dan pemimpinan-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi yang membawa Alkitab, mari kita membuka Injil Yohanes 18. Yohanes 18 ayatnya 1 sampai pasal 19 ayat 42, karena begitu panjangnya ayat ini, maka ayat bacaan Injil di Jumat Agung secara khusus saya ambil ayat sebagai berikut. Di pasal 18, saya akan mengambil ayat 1 sampai 12, di pasal 19, saya akan ambil ayat 14 sampai 17 dan ayat 30 sampai 42 sehingga narasinya tidak terputus untuk memudahkan narasi terpahami. Saya awali dari Yohanes 18 ayatnya 1 sampai 12. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semua itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya.
Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Kemudian kita lanjutkan pasal 19 ayat 14 sampai 17. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dilanjut ayat 30 dan 42. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat 42, karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya mohon izin membuka masker. Tadi saya berupaya tetap pakai, ternyata nggak kuat ya untuk berkata-kata. Tema khotbah Jumat Agung ini sangat menarik. Mungkinkah Allah telah kalah? Ya, di awal khotbah ini kita diberi pertanyaan yang relevan dan logis, karena kenapa Mesias yang Allah dan juga Yesus yang juga Tuhan yang kita pahami itu harus menerima
kenyataan seperti itu. Mati dengan cara hina. Kenapa saya katakan hina? Salib itu hanya dipakai untuk penjahat-penjahat besar. Kalibernya kaliber yang besar. Kalau koruptor ya koruptor yang hukumannya seumur hidup. Kalau dia narapidana yang sudah dihukum hukuman mati seumur hidup atau hukuman mati tembak di dalam aturan waktu itu. Dan itu yang harus Yesus terima dan lakukan dengan cara seperti itu. Menurut ukuran manusia sangat hina. Dan tema kita, mungkinkah Allah yang telah kalah atau mungkinkah Allah telah kalah? Mengajak kita untuk berefleksi. Mengajak kita untuk melihat sampai sejauh mana kita paham kita punya Allah, kita punya Tuhan Yesus yang selama ini menjadi pegangan kehidupan kita, juru selamat kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam ibadah Kamis Putih kemarin, Bapak Ibu diajak untuk merenung mulianya atau kasih yang mulia. Kasih yang mulia itu salah satunya kemarin dalam refleksi. Kalau Bapak Ibu yang hadir, kebetulan saya tidak hadir, diajak bahwa ada pengorbanan di situ. Ada kasih yang mau melakukan sesuatu yang berat, yang hina. Membasuh kaki, itu kan tidak semua orang siap. Dan Yesus melakukannya. Kasih yang mulia, kasih yang tidak ada pamrih, yang tidak ada hitung-hitungan, itu yang dilakukan Yesus. Nah, pagi ini di Jumat Agung ini kita pun diajak untuk melihat kasih yang mulia dari sudut pengorbanan. Narasi yang diceritakan Injil Yohanes rinci, tidak perlu tafsir yang sulit. Setelah Yesus berdoa dengan stres tingkat tinggi, sehingga ia mengatakan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, seakan-akan Yesus tidak siap, seakan-akan Yesus tidak mau mengalami sesuatu yang pahit. Tetapi kita melihat sisi mulia pengorbanan Kristus tatkala dia kemudian mengatakan, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Artinya apa? Apa yang dikatakan bahwa Yesus 100% manusia itu betul adanya. Ada stresnya, ada tidak kuatnya, ada perhitungannya. Kalau tidak ada narasi mengatakan kalau boleh cawan ini berlalu, dia superior, dia hebat. Tetapi ada sisi manusiawi yang menonjol. Ada pergumulan yang luar biasa sampai Alkitab mengatakan keringatnya seperti darah yang menetes. Bisa dibayangkan apa yang ada dan bergejolak dalam pikiran Yesus di taman waktu berdoa. Bahkan dia masih sempat di tengah-tengah dia harus siap menghadapi cawan pahit. Dia masih mendoakan orang-orang yang mengkhianati, orang-orang yang menyakiti. Ya, di Kamis Putih juga semakin disakiti, semakin kita harus mendoakan. Ya. Yesus tahu waktunya tiba akan mati, tahu mau dikhianati Yudas, tahu nanti Simon Petrus ini nanti akan menyangkal dia seperti yang dikatakan tadi dalam pembuka tadi. Tapi toh kasih Tuhan itu tidak luntur, kasih Tuhan itu tidak hilang. Dan pagi ini di Jumat Agung kita melihat puncak kemuliaan kasih itu justru tatkala Yesus mau dalam tanda kutip mengalah. Bisa Yesus mengalahkan prajurit, dia Tuhan. Bisa Yesus dengan sabdanya membunuh semua orang yang menghakimi, dari Pilatus, dari siapapun yang ada di sidang dan mahkamah agama waktu itu. Tapi
Dia harus rela. Cawan itu harus dia terima seperti yang dikatakan tatkala kita membaca pasal 18 tadi. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Sesuatu yang pahit, puncak kemenangan ya. Tidak ada orang mau menerima yang pahit, yang menderita, tidak ada. Tapi Yesus lakukan bukan untuk Yesus, untuk kita manusia berdosa. Jadi kalau tema itu bertanya, mungkinkah Allah telah kalah? Jawabnya, enggak mungkin, Allah menang. Cuma ekspresi Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang bentuknya seperti itu. Jadi kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian yang dialami Tuhan Yesus tidak mempresentasikan kekalahan Allah, tetapi justru menunjukkan kesetiaan Yesus sebagai hamba yang setia dalam mengemban tanggung jawab, memikul penderitaan manusia. Kemarin saya bercanda dalam persiapan khotbah. Kalau Bapak Ibu masih dipenuhi pergumulan, itu wajar karena manusia. Ya, manusia itu wajar penuh pergumulan. Kalau dipenuhi wijen, itu onde-onde. Nah, kita manusia ya dipenuhi pergumulan, bukan yang lain. Kalau manusia tidak ada pergumulan, saya pikir sudah mati. Dan disitulah Tuhan berkarya dalam pergumulan kehidupan manusia. Jadi, memikul penderitaan manusia dan menebus umat manusia dari dosa, Ia juga hadir turut merasakan setiap hal yang dialami umatnya. Jadi dengan tegas kita menjawab, mungkinkah Allah telah kalah? Tidak mungkin. Hanya cara menyapa umat itu yang harus kita paham. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkinkah Allah telah kalah? Ini pertanyaan yang sangat-sangat kontekstual dengan kondisi zaman. Kenapa saya katakan sangat kontekstual dengan kondisi zaman? Kalau dalam dunia hukum ada ungkapan yang menyindir, membela bukan yang benar tapi siapa yang dunia hukum maju tak gentar membela yang bayar. Itu sebetulnya kan sindiran, kebenaran sudah dikalahkan oleh hal yang lain. Oleh kekuasaan, oleh uang, dan sebagainya. Nah, zaman sekarang juga orang sudah tidak lagi sungkan melanggar kebenaran. Takut akan Tuhan bisa juga hanya sebatas aksesoris. Sehingga buah kehidupannya tidak mencerminkan bahwa dia anak Tuhan. Nah, sehingga kalah itu tidak mungkin, Allah telah kalah. Dia mempresentasikan. Memang kita harus kadang bisa melihat kondisi zaman. Dan Allah menyapa di hari Jumat Agung yang kita rayakan wafatnya ini dengan caranya. Bukan kalah, dia ingin menunjukkan saya rela mengalami seperti ini, tetapi kasih untuk manusia yang berdosa, untuk diselamatkan, tidak hilang dari misi kehadirannya di dunia. Maka saya akan mengakhiri khotbah ini dengan sepenggal lagu, pembukaannya saja, ya. Nanti bisa diteruskan di rumah Bapak Ibu. Mengapa Yesus turun dari surga? Ada yang bisa melanjutkan? Nah, kenapa dia harus turun dari kemuliaannya? Itu PR bagi setiap kita. Demi kita, manusia yang berdosa dan dilayakkan. Kini yang menjadi pertanyaan refleksi, kalau kita sudah dimuliakan, apakah iya kita hidup menistakan Allah yang memuliakan kita? Selamat merenungkan,
Selamat Jumat Agung, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.